Wis ijo kawan nih. Biru sih. Oh, ini kamar. Bayan Robi tuh. Babu Robi asal. Dibayani sifatilah. Ya Robi asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi asaro utawi bab yang ke-14 iku fibayani sifatillahi ta'ala, dalam menjelaskan tentang beberapa sifat-sifat Allah Ta'ala. As-sifatus subutiyatu utawi sifat-sifat Allah as-subutiyatu kang bangsa tetep. Allah memiliki sifat yang karakteristik sifat tersebut adalah subut ataupun tetap melekat. Iku sab'atun, ada 7. Sifat subutia yang 7 itu wahia iku al-hayatu, namanya sifat hayat. Allah memiliki sifat hayat yaitu hidup. Wal ilmu, dan sifat memahami ataupun mengerti. Wal iroda, Allah memiliki sifat irodah. Wal kudroh, dan sifat kudroh. Wassama, sifat mendengar. Wal basor, sifat melihat. Wal kalam, dan sifat bisa berkomunikasi. Wa kullu sifatin min hadhihi sifati, utawi setiap satu sifat dari sekian banyak sifatnya Allah, laha iku kedue hadhihi sifat, ta'alukun utawi ada hubungan, ada keterkaitan satu sama lainnya. Ilal hayata, kecuali sifat Allah yang disebut hayat. Jadi kalau sifat hayat itu Allah memiliki sifat hidup. Tapi hidupnya itu tidak berta'aluk dengan banyak hubungan. Tapi khusus ta'aluk hayat itu hanya subutiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha, bahwasanya yang namanya sifat hayat,
iku yambu'u bisa menumbuhkan opo hayat al kamalati ing sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Fal ilmu mangkau tawi sifat ilmu bikulli wajibin dengan semua ya ta'alaku iku berkaitan dengan opo sifat ilmu bikulli wajibin dengan semua hal-hal yang wajib wajah izin dan hal-hal yang sifatnya boleh atau wenang wa mustahilin dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Artinya sifat ilmunya Allah itu punya keterikatan, bukan keterikatan ya, punya hubungan khusus dengan hal-hal yang wajib, baik wajib syar'i maupun bukan yang wajib syar'i. Ataupun Allah memiliki sifat ilmu yang hubungannya dengan hal-hal jaiz. Bahkan apapun yang mustahil itu tidak lepas ada hubungan sifat ilmunya Allah. Artinya apa yang ada pada semua ini, baik sifat-sifat Allah, sifat-sifat makhluk, ataupun hal-hal yang tidak mungkin, itu tidak lepas dari monitoring sifat ilmunya Allah. Fal wajib berhubungan dengan sifat wajib. Dalam hal ini ilmu ada hubungannya dengan sifat wajib seperti zatullah. Ilmu memahami bahwa Allah itu zat yang wajibul wujud, zatnya. Wasifatuhu dan wajibul wujud, sifat-sifatnya zat. Wal jaizu utawi hubungan sifat ilmu berkaitan dengan jaiz, wa ya jaiz iku jami'ul mumkinat, semua hal-hal yang bisa terjadi, hal-hal yang bisa direalisasikan atau hal-hal yang bisa dimungkinkan adanya atau tidak dimungkinkan adanya, itu namanya jaiz. Lawal mustahil utawi sifat Allah yang berupa ilmu hubungannya dengan mustahil. Definisi mustahil itu huwa ya mustahil iku alladhi hal-hal la yumkinu yang tidak akan terjadi, tidak akan mungkin terjadi opo wujuduhu wujude alladhi atau hal-hal. Jadi definisi mustahil itu sesuatu atau hal-hal yang tidak akan mungkin keberadaan wujudnya. Lah itu pun tetap diketahui oleh sifat ilmunya Allah. Wal irodatu utawi sifat Allah yang berupa irodah iku ta'alluquha utawi hubungannya sifat irodah iku takhsisun secara khusus. Kalau irodah itu hubungannya adalah takhsis. Lawa takhsisu utawi pengertian takhsis iku tarjihu ahadil mumkinati, mengunggulkan atau mendominasikan salah satu dari hal-hal yang mungkin wujud, mungkin tidak wujud, menuju wujud, namanya mumkinat. Itu ada tarjih, lebih dominan adanya ketimbang tidak adanya, itu namanya takhsis. Jadi tarjih itu mengunggulkan salah satu dari dua sisi antara tidak ada dan ada. Nah, irodah itu berhubungan dengan tahsis, artinya Allah menghendaki lebih dominan ada pada sesuatu yang akan Allah ciptakan atau yang akan Allah buat.
itu namanya tahsis. Minal adam, dari kondisi tidak ada, ilal wujud, menuju ada. Ini maksudnya pada selain Allah. Dari tidak ada menuju ada. Alama, sesuai dengan konsep yuridu, yang Allah kehendaki, ayyubrizahu, Allah tampilkan atau Allah munculkan, hu ing ma. Itu namanya tahsis. Lawal kudratu, utawi sifat kudroh iku ta'alukuha, utawi hubungannya sifat kudroh iku taksirun, memberi efek atau memberi dampak yang nyata, itu namanya kudroh. Lawa taksiru, utawi definisinya taksir iku ibrozu makdumin, memunculkan atau mewujudkan hal-hal yang belum wujud, au ikdamu maujudin, atau mentiadakan sesuatu yang sudah diadakan, itu namanya taksir. Falaulah sabaqo al ilmu lam yahsul tahsisul iroda. Falaulah sabaqo, lamunan ora onon dingini opo al ilmu, sifat ilmu, lam yahsul, mangka tidak akan tercapai opo tahsisul irodati, pengkhususan hubungan sifat iroda. Artinya demikian, tidak mungkin irodah itu muncul ketika tidak ada ilmu. Sederhananya ngomong, sampean punya program, program itu akan ada ketika sudah diketahui. Nah, ilmu itu hubungannya mengetahui terlebih dahulu. Andai kan tidak diketahui, ya tidak akan terjadi yang namanya program. Program itu pasti melewati sesuatu yang diketahui dulu. Ah, saya kepengen ini karena sudah tahu endingnya begini. Ah, saya bikin kandang ayam karena ada nilai ekonomis. Nah, itu kan setelah tahu. Irodah itu muncul setelah tahu. Makanya andekan tidak ada sifat ilmu, andekan kita belum tahu, ya niscaya tidak akan mungkin muncul irodah. Sampean karep iku sewise ngerti. Jadi tidak mungkin orang punya keinginan, keinginannya belum diketahui. Ini mustahil, sangat impossible namanya. Walau la tahsisul iroda lam yahsul taksirul kudro. Andekan tidak ada hubungan sifat taksis dari iroda, maka tidak akan mungkin ada taksir daripada sifat kudro. Sederhananya, andekan tidak ada program, tidak akan ada realisasi. Taksirul kudroh itu namanya realisasi. Ibaratnya begini, kalau irodah itu program-program Allah, kalau kudroh itu pelaksanaan program-programnya Allah. Nggak mungkin ada program, nggak mungkin ada pelaksanaan kalau tidak ada programnya. Makanya program mesti ada terlebih dahulu, baru taksirul kudro, pelaksanaan itu langkah berikutnya. Jelas ya? Wasama, utawi sifat Allah yang namanya sama, iku ya ta'alaku, berhubungan bikuli masmu'in, dengan hal-hal yang didengar, qadimin au hadisin, baik yang didengar itu sifatnya
sebelum zaman azali ataupun setelah zaman azali. Artinya apa yang Allah dengar, pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengarannya manusia. Artinya manusia itu dikasih pendengaran itu setelah melewati proses. Kadang-kadang ada manusia yang tidak dikasih pendengaran alias tuli. Tuh. Seperti fase manusia ketika dia hidup. Pertama kali yang Allah berikan kepada manusia itu adalah hawas. Hawas itu indera perasa. Tuh. Seperti ketika kita bayi. Itu belum bisa mendengar, belum bisa paham tentang pendengaran. Tapi tentang hawas, tentang indera perasa itu pasti akan muncul. Indra rasa, indra raba itu pasti ada terlebih dahulu pada manusia. Nah, setelah dikasih indra peraba atau perasa, baru dikasih indra penglihatan. Ini manusia. Nah, makanya seorang anak kecil itu dia akan mengerjakan apa yang dilihat. Tuh, setelah agak dewasa dikit dia akan mengerjakan apa yang dilihat, akan menirukan apa yang dipandang. Nah, setelah itu baru mulai aktif yang namanya sama pendengaran. Nah, makanya di situ proses manusia. Lah, samaknya Allah itu hubungannya baik yang didengar di zaman azali sebelum adanya manusia, sebelum adanya makhluk, ataupun sifat samaknya Allah itu tetap maha mendengar kepada hal-hal yang sifatnya hawadis, artinya makhluk gitu. Wal kalam utawi sifat Allah yang namanya kalam iku ya ta'alaku berhubungan bijami ima dengan seluruh apa saja ya ta'alaku yang di cover atau yang ada kaitannya bihi kelawan ma opo kang berhubungan opo al ilmu sifat ilmu. Artinya apa? Sifat kalamnya Allah itu hubungannya dengan sesuatu yang sesuatu itu ada keterkaitan erat dengan ilmu. Artinya apa? Pembahasan Allah, pembicaraan Allah, apa yang dibicarakan oleh Allah itu semuanya tentang hal wajibat, tentang ini loh yang wajib, ini loh yang sunnah, ini loh yang mustahil, ini loh yang ada, ini loh yang tidak ada, semuanya. Jadi hampir mirip dengan ta'aluknya sifat ilmu. Karena sifat kalamnya Allah itu Allah menjelaskan, membicarakan, menerangkan semua apapun yang berhubungan dengan tadi, baik itu wajibat, mustahilat atau jaizat, mumkinat ataupun makdumat ataupun maujudat, itu ada hubungannya dengan sifat kalam. La akhossuha titik wahadihi sifatu utawi semua sifat-sifat Allah yang disebutkan tadi, sifat subutiyah itu kulluha semuanya iku qaimatun bizatillah melekat dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahya utawi sifat yang subutiyah itu iku mung qasimatun terbagi ilama terhadap hal-hal ya ta'alaku yang berhubungan opoma berhubungan bi ghairihi dengan selain Allah. Jadi sifat kalam itu, sifat subutiyah itu dibagi menjadi sesuatu yang berhubungan dengan selain Allah.
kasfan hale sifatnya membuka atau mengurai secara utuh, namanya kasyaf. Apa sesuatu yang ada hubungannya dengan selain Allah tapi dengan metodologis kasyaf, metodologis membuka, metodologis memahamkan, kal ilmi seperti sifat ilmu. Artinya apa? Dengan ilmu orang bisa kasyaf, dengan ilmu orang bisa paham, dengan ilmu orang bisa terbuka wawasannya, terbuka pikirannya, terbuka sudut pandangnya. Itu namanya kasyaf. Wasama, sama, sifat sama pun ini ada istilah bisa membuahkan kasyaf. Dengan kita belajar mendengar, ya, pendengaran ini bisa menghantarkan kita kepada kasyaf. Kalau yang didengarkan itu hubungannya dengan sifat-sifat ilmunya Allah. Atau sifat basor, apa yang kita pandang itu juga bisa membuahkan kita kasyaf. Kalau pandangan kita itu betul-betul utuh caranya memandang. Jadi yang namanya memandang itu banyak sudut pandangnya. Kalau pandangan mata telanjang itu hanya sebatas dia bisa memandang apa yang bisa dipandang oleh mata. Tapi kalau pandangannya lewat imajinasi itu lebih jauh lagi ranahnya. Tuh, melampaui batas fisik materi. Sampean mandang tapi bukan pakai mata, memandangnya pakai imajinasi, pakai pikiran. Ini akan lebih luas cara mandangnya. Ada lagi orang yang bisa memandang dengan kecerdasan IQ-nya. Tuh, kecerdasan akalnya. Ini akan lebih luas lagi. Dia memandangnya. Apalagi ketika pandangannya itu dengan ruhaniyahnya, akan lebih lembut lagi, lebih jauh lagi, lebih hebat lagi dibanding dengan pandangan akal, dibanding dengan pandangan khoyal, dibanding dengan pandangan mata telanjang ini. Nah, jadi pandangan itu ada banyak bagian. Makanya perbanyaklah hazanah pemahaman, hazanah pendengaran, hazanah pemandangan dengan berbagai macam sudut pandangnya, supaya tidak terjebak, supaya tidak salah sikap. Supaya tidak salah sikap. Itu yang paling terpenting dari sifat ilmu, sama dan basor. Ini bisa membuahkan kasyaf. Makna kasyaf itu tadi paham betul jaba jero lamun jare wong Jawa. Wa ilama sifat subutia juga dibagi pada hal-hal ya ta'alaku yang ada hubungannya bighairihi dengan selain Allah, min ghairi kasfin, tidak bisa memunculkan atau memberi faidah kasyaf. Tuh. Ada sifat-sifat Allah punya ta'aluk dengan selain Allah tapi tidak berfaedah kasyaf. Contoh wala taksirin, dan tidak bisa memberi taksir. Contohnya apa? Contohnya kalam. Seperti ta'aluknya sifat kalam. Tuh. Jadi ta'aluknya sifat kalamullah itu tidak bisa memberi faedah kasyaf ataupun taksir. Ya iya, kalau hanya sekedar kalam, tidak diilmuni, tidak dipandang,
tidak didengar, ya bagaimana kita mau bisa kasyaf? Kan begitu. Sementara yang namanya kalam, apalagi kalamnya itu kalam Allah. Nah, kalam Allah itu ya sungguh luar biasa. Lah ta'aluknya sifat kalamnya Allah itu tidak memberi faedah kasyaf, tidak memberi faedah taksir. Yang bisa memberi faedah taksir itu yaitu sifat Allah yang disebut ilmu, sama dan basor. Nek hanya mujarodul kalam itu tidak bisa memberi faedah taksir secara definisi. Wa ammuha dan lebih umum-umumnya sifat apa ne ta'alukon hubungannya. Al ilmu tawi sifat ilmu wal kalam wa akhossuha iku utawi sifat spesialnya ilmu dan kalam iku as-sama, yaitu lebih khusus lewat sama. Dengarkan dulu. Kalau ilmu dikumandangkan, kalau kajian diurai, dengarkan dulu. Amati, dengarkan dulu. Nah, setelah itu wa mutawassituha, tengah-tengahnya itu adalah basor. Setelah kita dengar info, kita dengar pelajaran, baru dilihat secara tadi, melihatnya apa dengan mata, apa dengan imajinasi, apa dengan IQ, atau dengan rohania. Terserah panjenengan mau melihat dari sudut pandang mana. Setelahnya Anda mendengar agar bisa kasyaf. Wal bako utawi sifat bako iku huwaya bako iku istimrorul wujud, yaitu keberlangsungan pengertian wujud. Jadi definisi bako itu adalah keberlangsungan sifat wujud. Walaysa huwa wasfan zaidan. Jadi sifat bako itu bukan sifat yang bisa lebih nilainya. Maksudnya lebih itu tidak melebar pada selain dat bakoknya itu. Jadi umpama yang kekal ini satu benda ini ya sudah, ini bukan berarti dia bisa melebar ke bakok-bakok yang lain, enggak. Itu namanya sifat bako. Ala mafhumi dzati, dipahami dengan secara zatnya, begitu. Dzatiyah, apapun yang punya karakter bako, ya dzatiyah itu di dalam dzatiyah itu tidak melebar kemana-mana. Umpama semua karakter Allah atau sifat wujudnya Allah itu pasti bako. Lah bako ini adalah keberlangsungan adanya itu. Maka tidak melebar kemana-mana. Bukan wasfan zaid. Fal asy'ariyatu utawi madhab Imam Asy'ari iku yakuluna berpendapat al haqu utawi Allah subhanahu wa ta'ala iku hayyun bihayatin. Itu pendapatnya madhab Asy'ari. Allah itu maha hidup bihayatin, dengan sifat hayatnya. Hidupnya Allah itu dengan sifat hayatnya Allah sendiri. Alimun bi ilmin, artinya Allah mengerti itu dengan sifat ilmunya yang ada pada diri Allah. Tuh. Kalau sifat ilmunya kita dari luar, Pak, bukan dari dalam. Dari pendengaran yang kita dengar, dari penglihatan yang kita lihat, dari
dari pemahaman yang kita pahami itu sifat ilmunya kita itu dari luar, bukan dari dalam. Kan gitu. Makanya kalau sifat ilmunya Allah alimun bi ilmin. Artinya karakteristiknya, esensialnya itu memang mengerti dan memahami. Kalau kita aslinya nggak paham, aslinya nggak ngerti, terus dikasih ngerti. Itu bedanya sifat ilmunya kita dengan sifat ilmunya Allah. Qadirun bikudrotin. Ya Allah mampu karena punya sifat kudro. Kemampuan itu memang ada melekat pada diri Allah itu sendiri. Lah kalau kita punya skill, punya kemampuan, itu pemberian skill kita itu, bukan kudroh alami. Kita itu nggak akan punya skill alami, Pak. Semua itu pemberian. Apapun yang kita kerjakan, ya kita bisa mengerjakan apapun, disebutkan kudroh, punya skill. Tapi skill kita itu pemberian. Kalau Allah punya kudroh, kudrohnya Allah itu memang hakiki, maha bisa segalanya, tanpa ada yang memberi ataupun minta diberi. Itu bedanya seperti itu. Muridun bi irodatin. Allah punya program yang program itu ada pada zat Allah itu sendiri. Sami'un bisam'in. Maha mendengar karena karakternya memang zatiyah Allah mendengar. Basirun bibasorin. Allah maha melihat, memang zatiyahnya Allah bersifat maha melihat. Mutakalimun bikalamin, bisa berkomunikasi dengan bahasanya Allah, dengan kalamnya Allah. Satu itu madhabnya Asy'ariyah. Wa madhabul qadariyah itu pengertian tentang sifat. Adapun madhab qadariyah itu annahu setuhune Allah iku hayyun hidup, hidupnya Allah bidzatihi, dengan zatnya Allah. Qadirun, Allah itu punya skill, skillnya itu bidzatihi, dengan zatnya Allah. Sami'un iku maha mendengar bidzatihi, dengan zatnya Allah. Basirun bisa melihat bidzatihi, dengan zatnya Allah. Mutakalimun bidzatihi, bisa berkomunikasi sebab dengan dat Allah. Wahwa utawi pendapatnya madhab qadariyah iku khotoun, tuh salah ataupun belum tepat. Tuh khotoun itu masih keliru, belum tepat. Berarti memahami ada sifat yang sifat itu zaidan ala dat, seolah-olah sifat sendiri, dat sendiri. Nah, kan gitu kalau madhab qadariyah. Kalau Asy'ariyah kan enggak. Memang dzatiyahnya Allah itu maha mendengar. Dzatiyahnya Allah itu maha melihat. Jadi pendengaran Allah, penglihatan Allah itu memang betul-betul ada dalam zat Allah itu sendiri. Tapi kalau qadariyah kan enggak. Hidupnya Allah karena ada zatnya. Kan gitu. Seperti dimaknai ada wasfan zaid kalau madhab qadariyah. Kalau madhab Asy'ariyah tidak ada maknan zaid. Lawa madhabul tobaiyah utawi madhab golongan orang-orang yang mengedepankan unsur alam. Ini madhab tobaiyah namanya. Biasanya ditekuni oleh kaum-kaum filsafat. Ini tobaiyah. Ananaro mukhrikotun bitobaiha. Ini madhab tobiiyah. Lebih cenderungnya ke filsafat.
bahwa yang namanya api itu bisa membakar bitob'iha. Memang karakternya api itu bisa membakar. Ini madhab tobi'iyah tuh begitu. Wal ma'u utawi air iku murwin bisa menyegarkan. Bitob'ihi. Jadi segere banyu itu memang karena karakternya air. Tuh. Cenderungnya tidak menyandarkan air itu unsurnya itu tidak dikaitkan dengan sang pemilik kesegaran yang mendatangkan kesegaran dalam air, yang mendatangkan panas pada api. Kan gitu. Padahal kalau diurut, kalau diurai itu pasti ada hubungan erat campur tangan Allah secara totalitas dalam semua alam raya ini. Tapi kalau madhab Tabi'iyah itu nggak mengakui itu. Pokoknya yang namanya api ya memang karakternya memang membakar. Tuh. Air ya karakternya memang menyegarkan. Itu alami, tidak ada unsur apa-apa, itu alami murni. Ini pendapatnya Tabi'iyah. Lawal aisyu utawi yang namanya ais. Ais itu hidup. Iku musbiun bitob'ihi. Hidup itu kenyang ya dengan alamiah. Tidak ada yang mengenyangkan. Hidup itu enak, hidup itu pengupo jiwa atau hidup itu nyaman ya karena memang karakternya hidup ya seperti itu. Ini kaum Tabi'iyah. Adapun wal aflak utawi semua cakrawala ya, semua tata surya wal kawakib dan tata surya iku muksirotun bisa memberi efek atau bisa memberi labet bitob iha secara karakternya tata surya itu. Jadi memang dia beranggapan bahwa semua tata surya yang ada ini secara karakternya memang memberi dampak secara utuh menurut kaum Tabi'iyah. Wakis dan samakanlah alaihi pada keterangan ini jami al asbab semua faktor-faktor yang diungkap oleh kaum Tabi'iyah. Kaum Tabi'iyah itu tidak jauh dari golongan para filsafat-filsafat yang mengkerucut pada filsafat-filsafat barat. Wa madhabu ahlil haq. Adapun utai madhabnya ahlul haq anal mu'siro bahwa yang bisa memberi efek, yang bisa memberi dampak, yang bisa memberi pengaruh huwa ya al mu'sir iku kudratullah. Itu memang skillnya Allah. Itu memang kudratnya Allah. Itu memang pelaksanaannya Allah. Ta'ala halimahaluhur sopo Allah. Lawa anal asbaba dan semua faktor-faktor atau sarana-sarana yang ada itu ikulah asarolaha tidak punya efek sama sekali hakikatnya. Artinya walaupun api itu panas tapi kalau diurai materinya endingnya yang mendatangkan panas dan yang menciptakan panas dan yang memberi sarana dan prasarana menuju panas yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrohnya. Wallahu a'lam. Wa'lam perlu diketahui bersama bahwa ana sifati sab'i bahwa sifat-sifat Allah yang 7 itu ingdal asy'ariyah menurut madhab Imam Asy'ari iku ma'anin zaidatun ala mafhumidzat. Dipandang oleh madhab Asy'ariyah itu adalah makna-makna yang melebihi apa yang dipahami dari zat.
Wahya utawi zaidah maknanya itu sabitatul a'yan, maksudnya melekat hakikat zatiyahnya, wal ahkam dan melekat secara hukumnya atau secara undang-undang memang tidak bisa ditawar. Maksudnya gimana? Ya nggak bisa ditawar. Kalau Allah punya sifat kudroh itu nggak bisa ditawar. Kira-kira kudrohnya itu bisa lepas nggak ya? Nggak bisa ditawar. Ya pasti ada, pasti paten. Allah itu karakternya maha mampu, ya sudah nggak bisa ditawar. Bisa nggak lemah, bisa nggak Allah bikin sesuatu yang sekiranya Allah nggak mampu, nggak bisa ditawar. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mustahilat, maka jawabannya tidak ada. La wa makna subutil a'yan utawi pengertian tetapnya suatu kahanan atau suatu hal, annaha bahwasanya subutil a'yan lekatnya sesuatu kahanan, sesuatu hal, laisat nafsudat itu bukan hakikatnya zat. Artinya apa? Ya yang namanya sifat bukan hakikatnya zat. Kalau menurut Asy'ariyah kan gitu. Yang namanya sifat ya bukan hakikatnya zat. Nah itu. Wala kharijata minha. Dan yang namanya sifat bukan berarti di luar sistemnya zat. Bukan di luarnya zat. Artinya sifat itu berada, melekat dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan berpendapat sapa gairuhum selain Asy'ariyah minal muhaqqiqin dari orang-orang ahli tahqiq, annaha bahwa subutul a'yan iku nasabun hanya hubungan, nisbat atau hukum, wa ifadotun dan hanya ifadoh, hanya luberan, luapan, sabitatul ahkam yang melekat secara hukum, makdumatul a'yan yang tidak bisa dibaca bentuknya. Itu menurut ahlul muhaqqiqin. Jadi yang namanya sifat itu nisbat, hubungan atau suatu hukum, suatu luberan. Apa ya luberan bahasanya? Suatu luapan. Luapan itu berkarakter tetap secara hukum paten. Tapi ketika dikejar laka bentuke, karena maksudnya makdumatul a'yan tuh laka bentuke. Enggak bisa jauh-jauh lah. Contoh sederhana aja. Matahari sifatnya kan panas, bisa menyinari. Coba Anda kejar panasnya dengan sinarnya, ketemu nggak wujudnya? Ya nggak bakal ketemu. Dikejar sampai ke mataharinya nggak ketemu. Makdumatul a'yan ini menurut ahlul muhaqqiqin. Suatu nisbat ya dan ifadotun, luapan, luapan, idofat ya sandaran berarti, wa idofatun lan sandaran sabitatul ahkam, sandaran ketetapan secara hukum, makdumatul a'yan tapi tidak ditemukan bentuknya. Maksudnya gitu, makdumatul a'yan itu tidak ditemukan bentuknya. Wa makna kauniha makdumatul a'yan utawi pengertian tidak nampak bentuknya, annaha bahwa sifat sabitatul ahkam itu iku laisat zaidatan ala mafhumidat. Artinya bukan sifat itu di luar zat gitu loh maksudnya.
Ini sepakat kalau ahlul muhaqqiqin dengan Asy'ariyah agak sedikit sepakat. Wa qala ghairuhum minas sada. Ada lagi pendapat lain dari kaum-kaum sada, kaum-kaum orang-orang seorang tokoh-tokoh sada itu. Iklam, perlu diketahui anal asma'a, bahwa semua nama-nama, wasifati, dan semua sifat-sifat iku nasabun, hanya nisbat. Tuh, yang namanya nama, yang namanya sifat itu hanya nisbat. Nisbat itu hanya sebuah hukum, sebuah ketentuan. Wa ifadotun, dan sebuah ifadoh, sebuah hubungan. Tarji'u, yang kembali ila ainin wahidatin, pada hakikat yang satu. Tuh, ya datnya Allah maksudnya itu. Id lakasrota hunaka, karena di situ tidak akan mungkin banyak. Engkau nama sendiri, sifat sendiri, nggak akan mungkin banyak. Biwujudi a'yanin zaidatin, dengan beberapa wujud ain. Ain itu bentuknya, zaidatin, yang bisa melebihi atau di luar ala datil muqaddasah, pada dat yang maha suci. Kama za'ama, seperti beranggapan sopoman orang, la ilma lahu, yang tidak punya pemahaman bagi orang tersebut, tidak bisa memahami billahi, dengan Allah, tidak memahami min ba'din nazar, dari sebagian maknanya nazar. Nazar itu orang-orang yang ahli dalam berfikir. Dia akan menduga, menganggap, sementara dia sendiri tidak punya wawasan untuk mengenal Allah, akan menganggap min ba'din nador, orang yang pakar dalam ahli berfikir, itu anggapannya seperti itu. Sekarang walau kanat, lamunan ono pemau sifat iku a'yanan berbentuk, zaidatan, yang melebihi dari dat, wama huwa ilahun ilabiha, berarti kalau begitu tidak ada yang namanya a'yan, itu pasti ilahun, nanti dikatakan Tuhan, ilawabiha, kecuali dengan tadi a'yan zaidah itu. Lakana, maka yaktine ana sopo ilahun atau Allah, ana iku maklulan, berarti zatnya Allah itu keberadaannya dielati, ada alasannya. Jadi nggak mungkin Allah, keberadaan Allah itu karena ada alasan. Tuh. Artinya keberadaan Allah itu baik ada alasan maupun tidak ada alasan, Allah itu ada. Kalau wujudnya kita ada maklul, ada alasan. Diciptakan, diproses, tadinya nggak ada menjadi ada, itu namanya maklul. Kalau Allah nggak ada yang namanya maklul, tidak akan diterima alasan apapun. Keberadaan Allah itu tidak butuh alasan. Bisa dimengerti ya? Itu maksudnya. Fala yakhlu, maka tidak lepas opo antakuna yento ono opo hiya iku sifat iku ainuhu, ya hakikatnya ilahun. Kalau memang dikatakan itu a'yan sifat itu, makanya fasyai'u utawi sesuatu
iku layakunu ora bakal ono atau layakuna ora bakal yen to ono apa syai' ono iku maklulan linapsihi. Sesuatu itu tidak mungkin bisa memberi alasan pada dirinya sesuatu itu sendiri. Gak mungkin ya sesuatu itu diberi alasan karena ada yang lainnya yang memberi alasan. Kalau sesuatu itu nggak mungkin bisa beralasan sendiri. Saya bisanya ada ya karena memang sudah memang ada ya. Keliru kalau untuk selain Allah. Tuh, kalau Allah memang tidak akan ada alasan. Maksudnya tidak butuh alasan. Aula takuna to yen to ora ono apa mau maklul linapsihi. Fal ilahu utawi yang namanya ilah, pangeran, Tuhan, iku layakuna ora bakal ono sopo ilah, ora bakal ono iku maklulan dielati atau dialasani. Lali ilatin, li ilatin dengan satu alasan. Laisat kang ora ono po ilah, ora induku ainahu merupakan hakikatnya maklul yang dialasi kang digawe alasan namanya maklul. Li anna dalik karena kalau Allah itu beralasan atau kena maklul, kena elat, berarti yak tadi akan butuh opo iftikoruhu. Kebutuhannya Allah akan butuh pada kebutuhan yang lain. Lawa iftikorul ilah utawi butuhnya Allah iku muhalun tidak akan terjadi. Tuh, karena yang beralasan itu hanya selain Allah. Kalau Allah beralasan berarti butuh yang memberi alasan. Kan begitu logikanya. Sehingga fayakun faqaunus sama'i faqaunul asma'i utawi keberadaan nama-nama Allah wasifati dan sifat-sifat Allah iku a'yanan disebut berbentuk, artinya ada kahanan sendiri zaidan kang zaidatan kang melebihi dari dat, kang sampai keluar dari pengertian dat, iku muhalun tidak akan terjadi. Kalau kita mendengar nama Allah, yaitulah ainul musamma. Kalau kita mendengar sifat Allah, yaitu ainul mausuf. Bisa dipahami ya? Kalau kita ada nama tapi ghairul musamma, kita ada sifat tapi tidak punya mausuf. Kalau Allah begitu punya nama ya ainul musamma. Allah punya sifat yaitu ainul mausuf. Sifat itu melekat dalam zatnya Allah. Nama itu ya ainul musamma. Artinya ada dalam zat yang dinamai. Fafham, pahamilah kamu jayidan dengan baik. Walhamdu utawi segala puji yang empat iku lillahi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-babul khamis asaro utawi bab yang ke-15 iku fi bayani hakikatil ikhlas, menjelaskan tentang eksistensi ikhlas, waria dan eksistensi riya, wa hukmihima dan hukum-hukumnya ikhlas dan riya, wa taksirihima dan dampak atau pengaruhnya ikhlas dan riya. Iklam perlu diketahui bersama bahwa anal ikhlaso ingda ulama ina, definisi ikhlas menurut pendapat ulama-ulama kami ahli sunnah wal jamaah iku ikhlasoni ada dua pengertian ikhlas. Satu ikhlasul amal,
Wa ikhlasu tolabil ajri, ikhlas karena luruh ganjaran. Itu menurut pandangannya kaum Sufiyah. Ikhlas ada dua kategori. Yang pertama ikhlas dalam beramal, yang kedua ikhlas karena mencari keuntungan dari beramal. Kan gitu, tolabul ajri, mencari keuntungan dari beramalnya. Fa'ama ikhlasul amal, adapun pengertian ikhlas amalnya, fahuwa irodatu taqarrub. Definisinya ikhlas amal itu murni dia ingin dekat. Tuh. Murni dia ingin dekat. Ora dibayar rapopo sing penting cedak. Murni ingin dekat. Tuh. Ini namanya ikhlasul amal. Ilallahi, kepada Allah, hanya murni ingin mendekat dengan Allah. Wa ta'zimu amrihi, murni mengagungkan Allah. Wa ijabati dakwatihi, murni hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan murni menjauhi apa yang Allah larang. Itu namanya ikhlasul amal. Lawal ba'is, utawi motoriknya, ya ini penggeraknya, support yang orang itu bisa ikhlasul amal, itu adalah al-i'tiqadus shahih. Mindsetnya boten miring, pola pikirnya boten kurang sesendok, betul-betul lurus, betul-betul paham, betul-betul tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan. Itu baru ikhlasul amal, i'tiqadus shahih, atau keyakinan yang betul-betul lurus. Tuh, sudut pandang yang tepat lah istilahnya. Karena banyak sudut pandang yang tidak tepat, lantas dibentur-benturkan. Ini yang jadi problem. Tuh, cara sudut pandangnya tidak tepat, terus dibentur-benturkan. Nah ini akhirnya jadi nambah kacau. Mindsetnya nambah miring, bukan nambah lurus. Nah ini itu motorik orang bisa ikhlasul amal itu karena faktornya harus ada i'tiqadun shahih. Wadidu hadal ikhlas. Nah ini kebalikan dari ikhlasul amal, itulah yang disebut virus akidah, yaitu nifak. Nifak itu virus akidah. Salah perangsa bahasanya. Salah perangsa itu nifak loh, jangan sembarangan. Awas. Bukan hal sepele salah perangsa. Orang ketika salah perangsa, atau bahasa lain bisa jadi overacting, was itu merupakan iktikadnya menceng, mindsetnya nggak lurus, iktikadnya orang bener. Nah, itu tidak ada kemurnian takorub, tidak ada kemurnian ideologi, tidak ada kemurnian akidah, tidak ada kemurnian keyakinan. Karena apa? Nifak. Ini virus akidah, virus agama. Awas, nifak itu virus akidah, Kang Us. Virus iman. Imannya kenang virus, akidahnya kenang virus. Ya wis, rusak. Wahwa, utawi yang namanya nifak, dibedah lagi, iku at-taqarrub. Sama-sama taqarrub. Nifak itu taqarrub tapi ilaman. Tuh. Menuju ning wong sakti, menuju ning dukun, menuju ning wong sing bisa nganteraken dheweke, sing manjur, sing cespleng, arep luru kemat sing kira-kira mancleng cepet, ndadekaken sugi, pengennya langsung instan. Nah ini sama-sama takorub. Nifak itu takorub, dia mendekat.
tapi ilaman kepada orang lain, kepada sesuatu dunallah yang tidak pasti. Orang kalau mencari sesuatu yang nggak pasti, endingnya kecewa, Pak. Sederhananya itu secara filosof loh. Wong gegulat dudu barang kang nyata, endingnya kecewa. Orang ketemu barang langka kok diuber-uber. Sampai kapan kan masa ketemu? Barang langka. Maksudnya barang yang tidak ada kok dicari. Tuh. Kalau yang kita cari Allah, ya jelas pasti. Wajibul wujud, wajibus sifat, ceto welo-welo. Ya pasti ketemu. Tapi ketika yang dicari bukan Allah, maka endingnya kita akan kecewa. Tuh. Contoh sederhana, sudut pandang kita, ya kang aran wong berhasil itu, wong sukses itu nek pandangane wong awam, ya umahe magrong-magrong, mobilnya bagus, kerjaane enak, duwite akeh. Iku saadah bagine wong awam. Tuh. Ya kan gitu. Padahal saadah itu banyak. Saadai wong awam ya mekoten, saadai wong alim ya lebih meningkat, saadai wong arif yang lebih meningkat lagi, apalagi saadai wong-wong sing mukorobin. Beda lagi. Tuh. Pola pikirnya anak kecil ya belum punya pikiran. Berarti dia hanya menjalankan apa yang dipandang. Jadi kesuksesan orang awam itu mandangnya dengan pandangan mata, bukan dengan pandangan pikiran sehat, apalagi dengan pandangan rohania. Wis kadoan bokat wong awamku. Wis kadoan. Jadi boro-boro akan merasakan bahwa sa'adatul udmah adalah al-ma'arif billah atau at-taqarrub ilallah. Wis beli ketemu wong awamku. Kenikmatan yang paling nikmat, keladatan yang paling ledat ketika paham Allah dan dekat dengan Allah. Wis beli nyandak wong awam. Wis masa mokono enak. Ya logika sederhananya anak kecil dengan orang dewasa dibandingkan sama-sama suruh memandang, ya jauh tidak akan ketemu polanya. Tuh, bocah cilik kepengen dolanan, wong gede kepengen sing pasti-pasti. Kan konten. Lah ini makanya ya golongan kula iku ibaratnya bocah cilik. Golongan para aulia iku wong-wong sing wis dewasa. Golongan para ambia ya wis pakare sing dedengkote wong dewasa. Wis wareg segala-gala ibarat dalam kenikmatan tuh. Makanya di situ letaknya. Tudidul ilaman dunallahi ta'ala. Itu yang namanya kebalikan daripada nifak. Wa amma ikhlasu tolabil ajri, adapun ikhlas tanda kutip ada kepentingan. Ini ikhlas tapi ikhlas kepentingan. Ada tak? Ada. Banyak malahan ikhlas kepentingan. Tuh umum. Ya wajar wong kita ingin siot ditarif ya wajar. Lah itu orang-orang seperti itu tuh perlu dicurigai tuh. Fahuwa utawi ikhlas tolabil ajri iku irodatun naf'il akhirat, itu kepengen duwe kemanfaatan di akhirat, tapi bi amalil khair dengan catatan dia bekerjanya profesional, bekerjanya khair, beramalnya soleh. Jadi ari amal soleh itu menggawe bener, trep sesuai dengan aturan pekerjaannya, itu namanya amal soleh. Tuh. Jadi menggawe apa bela trep berarti durung amal soleh. Jadi amal soleh itu menggawe trep. Nah, ini termasuk irodati nafil akhirat bi amalil khair. Tuh. Artinya wong disebut ikhlas luru pahala, kang bener-bener luru pahala ikhlas iku nek menggawe bener.
menggawe dikit. Tuh, amale bener durung. Menggawe durung bener panjaluk bayaran, sapa sing pan bayar. Kan gitu. Harus bi amalil khair, lawadidul ikhlas. Kebalikan daripada tolabil ajri, ikhlas tolabil ajri itu adalah arya, cari muka, overacting, termasuk kalah blenak, wis kadung, kanggek, kalah blenak, itu ria. Wahwa utawi ria definisinya iku irodati naf'id dunya. Walaupun sing diajukan bentuk formatnya kayak kegiatan agama, tapi kalau endingnya kanggo mekayo, endingnya untuk memperkaya diri, endingnya kanggo ngenakaken anggota fisik, ya berarti itu ria. Apapun bentuknya, sekalipun formatnya kayak agama, tapi itu dunia isinya. Wahwa irodati naf'id dunya bi amalil akhirat, menggadekan ideologinya, menggadekan imannya. Tuh, sawaun sama juga arodahu ngarepaken sapa wong hu ing naf dunya bi amal akhirat minallah. Tuh. Baik dia yang diinginkan itu aktivitasnya, kegiatannya kegiatan Allah semua. Agama loh, nggak tanggung-tanggung. Kajian. Sekalipun itu kajian ilmiah, kajian yang hebat. Baik itu tafsir, hadis dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya kajian agama. Au minan nas. Atau yang dikehendaki dari manusia. Li'anal iktibar, karena bahan renungan yang perlu direnungkan firya dalam masalah riya iku bil murad. Ya. Yang perlu direnungi itu bil murad. Tuh. Ending akhirnya. La bil murad minhu, tuh, bukan dari apa yang dikehendakinya, tuh, bukan kegiatan yang disodorkannya, bukan, tapi ending akhir tujuan kegiatan itu, tuh, ending akhirnya ini yang paling sulit, ending akhirnya. Makanya kalau kita melihat kegiatannya kita bisa terjebak. Makanya ending akhirnya yang perlu kita lihat secara utuh. Tuh. Nah, tadi melihatnya jangan dengan kasat mata, tapi dengan imajinasi, dengan akal sehat, dengan intuisi perasaan yang lembut. Ini ending akhirnya negatif apa positif. Karena kita lihat bahwa inna lillahi sab'ina hijaban min nurin wa zulmah. Kita itu terhijab dari nur dan dulmah. Nur saja buat kita itu hijab. Apa itu nur? Ilmu ya nur. Benar enggak? Zulmah, kebodohan, maksiat, itu pun hijab. Maka yang perlu dianalisa itu ending akhir tujuan kita itu kemana. Nah, sebaik-baiknya orang yang terhijab adalah dihijab oleh nur. Kan gitu. Sebaik-baiknya orang itu terhijab oleh nur. Nah, maksudnya apa? Maksudnya supaya tidak ada pengakuan
kelakuan sudah wusul kepada Allah, apalagi hulul. Gitu. Ini kan merupakan suatu tamparan keras bagi kelompok-kelompok yang sering mengatasnamakan saya sudah sampai makom ini, saya sudah sampai makom ini, saya sudah sampai latifah ini. Ini menunjukkan bahwa itlaqun nur, mengistilahkan nur li ghairillah majazun. Menisbatkan nur untuk kullu masiwallah itu hanya majaz isti'aroh Kang Fani. Jadi kata-kata nur itu mutlak lillahi subhanahu wa ta'ala. Berarti gimana cara penyikapannya? Sepinter apapun kulolan sampean, sepaham apapun, seloman apapun, umpama ini sih gambarannya lah, sehebat apapun, kita itu masih terhijab, belum bisa ketemu, belum bisa wusul, belum bisa sampai pada tujuan hakikinya. Jadi ajak kegeden rumangsan, ojo salo prangso Kang Fani. Ini konon. Lah iki yang berkembang iki salo prangso ki wah wis melebar-lebar. Iya kan? Tuh, melebar-lebar. Ini yang jadi persoalan. Tuh. Kaitannya dengan nur, istilah nur ada nur nubuah, ada nur wilayah. Itu kan ranahnya ranah iman, ilmu, amal soleh. Itu nur. Kita semua itu terhijab oleh min nurin wa zulmah. Karena dalam hadis disebutkan inna lillahi sab'ina hijaban min dulmatin wan nurin. Allah itu memiliki tirai 70 yang terdiri dari nur dan dulmah. Berarti yang terhijab kitanya, bukan Allahnya. Kan gitu. Nah, maka sebaik-baiknya orang itu ketika terhijab oleh nur. Lah orang yang terhijab oleh nur akan semakin rindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking fahamnya dia akan rindu. Karena nggak mungkin ada rindu tanpa tidak kenal, tanpa tidak paham. Rindu itu saking fahamnya, saking kenalnya, pasti akan rindu. Lah Gusti kapan sih ketemu kok ditutupi baik kapan? Lah kan konon. Makanya di situ sa'adatul udmah adalah al-liqa ila rabbil izzah. Itu keberuntungan yang paling besar, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintunya kematian, selagi masih kita dikontrak ada jasad dalam diri kita, maka kita belum bisa mendapatkan sa'adatul udma. Berarti kita masih terhijab terus. Lah makanya yang dibangun gimana caranya kita banyak memahami hijab itu supaya kita bisa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya yang perlu diangen-angen, itu ending akhirnya. Wa amma taksiruhuma, adapun dampak atau pengaruh daripada dua ikhlas itu, fahuwa anna ikhlasul amal iku yaj'alu al fi'la
bisa ndadekaken nopo ikhlasul amal al fi'la ing pekerjaannya, ing perbuatannya dijadikan kurbatan ing nilai pengabdian atau nilai ibadah atau nilai takorub. Itu yang disebut ikhlasul amal, baru disebut kurbah, baru disebut takorub, baru disebut pengabdian, baru bisa disebut dekat dengan Allah. Kan gitu istilahnya. Kalau ikhlasul amal. Ya karena berat ikhlasul amal itu iktiqadus shahih. Mindsetnya mboten miring. Wa ikhlasu thalabil ajri, adapun ikhlas luru ganjaran iku yaj'aluhu, menjadikan opo ikhlasu thalabil ajri hu ing wonge ing pelakunya ya makbulan, statusnya diterima. Wa firol ajri, upahnya sempurna juga, bayarannya lengkap, bayarannya tidak dikurangi, tidak dipotong. Itu artinya pemberian Allah itu tidak akan dikurangi untuk orang itu kalau dia betul-betul ikhlasu thalabil ajri. Ikhlasu thalabil ajri saja sulit, Pak. Karena apa? Ya harus betul-betul tidak ada unsur riya di sana. Tuh. Makanya sangat berat. Titik. Wa aman nifak, adapun yang disebut virus agama atau virus keyakinan atau virus iman atau virus ilmu, iku fa innahu bahwa nifak iku yukhbitu bisa melebur al amala ing ruhnya amal soleh. Awas no. Nifak itu bisa meluluh lantakkan ruhnya amal soleh. Wa yukhrijuhu, dan bisa mengeluarkan apa mau nifak hu ing amal soleh, hu ing amal bisa mengeluarkan kurbatan ing status takorub. Sampai tidak ada nilai status takorub itu nggak ada, Kang Fani. Sampai tidak terdaftar dalam nama takorub. Bukan sebuah pengabdian, bukan sebuah nilai ibadah, bukan mendekat dengan Allah. Kalau orang nifak itu masya Allah sangat ngeri, karena ini virus, Pak, nggak sembarangan. Lawaria utawi yang namanya definisi ria iku rodduhu, menolak amal. Ria itu menolak amal. Kalau nifak melebur ruhnya amal. Kalau ria menolak amal. Wa amma maudiul ikhlas, adapun sasaran atau objeknya ikhlas, wa fi ayyi taatin, iku ing dalam endi-endi taat yaqau terjadi apa maudiul ikhlas wa yajibu dan wajib. Artinya wajib itu pasti terrealisasi. Tuh. Sasarannya ikhlas itu adalah taat yaqau wa yajibu. Kepatuhan yang terjadi, dan kepatuhan itu dia betul-betul berangkat dari kesadaran sebuah kewajiban. Awas, taat itu baru sasarannya ikhlas tuh di situ. Kadang ada orang yang melaksanakan kepatuhan itu karena terpaksa, karena melu-melu, karena itu bukan kebutuhan. Nah, itu berarti tidak ada sasaran ikhlas kalau begitu tuh. Fa'lam, perlu diketahui bersama bahwa anal a'mal, yang namanya amal ingda ba'dil ulama'i, menurut sebagian ulama iku salah satu aksamin, dibagi 3 bagian.
Yang namanya amal, pekerjaan, aktivitas itu dibagi tiga. Satu, kismun yaqa'u fihi ikhlasoni. Ada pekerjaan itu dilaksanakan bisa menyabet tropi dua ikhlas. Tuh. Yang pertama, pekerjaan yang di dalam pekerjaan itu bisa mengandung dua ikhlas, bisa menyabet tropi ikhlas loro. Jami'an hale karo karone berarti apa? Ikhlasul amal dengan ikhlasu tolabil ajri. Kan gitu. Bisa menyabet dua tropi ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, wakismun wahwa utawi kismun yang pertama ini iku al ibadatu dohiroh al asliyah, adalah ibadah-ibadah fisik yang betul-betul asli. Asli itu ya murni. Ibadah dohiro asliyah. Pengabdian yang nampak orsinil. Orsinil nil. Tuh, tidak ada apapun, tidak ada kepentingan apapun, betul-betul dua ikhlas ini Allah semua objeknya. Wakismun yang kedua, la yaqa'u fihi ing dalam amal atau ing dalam kismun opo ikhlasu tolabil ajri. Bagian yang kedua tidak terjadi atau tidak ada ikhlas cari pahala duna ikhlasil amal kalau tidak ada unsur ikhlas amal. Artinya begini. Tidak akan mungkin orang itu bisa ikhlas tolabil ajri kalau tidak dibangun ikhlasul amal. Tuh. Jadi berarti wong luru ganjaran itu berarti membodoh. Lamunan beli dibangun ikhlasul amale. Bohong belaka. Wahua utawi ikhlasul amal, ikhlasul tolabil ajri duna ikhlasil amal. Ikhlas iki luru ganjaran tapi tidak ikhlas amale. Wahua iku al mubahatul ma'khudatul lil ma'dah. Jadi hal-hal yang diperbolehkan lil iddah karena dianggap enggak bermasalah. Itu hal-hal mubah. Tuh kaitannya dengan itu. Waqala syekhuna inakula amalin, guru kami mengatakan setiap amal yahtamilu yang memuat opokula amal asyrfa atau asorfa ing kemurnian atau ing tasarruf pelaksanaan ila ghairillah pada selain kepentingan Allah, pada selain Allah minal ibadatil asliyah dari ibadah-ibadah kemurnian yaqau kang terjadi fihi ing dalem amal opo ikhlasul amali ikhlas beramalnya wal ibadah batiniyah dan pengabdian secara batiniahnya yaqau inakula amalin iku aksaruha utawi mayoritasnya yaqau terjadi via ing dalem yang nomor 2 ini iku ikhlasul amal adalah ikhlas dalam amalnya wa amal ikhlasu adapun utawi ikhlas fitolabil ajri mencari pahala fakana berpendapat sopo syekhuna yakulu khalidau syekhuna ida aroda al amil ketika berkehendak sopo al amilu orang yang beramal berbuat berkehendak minallahi kepada Allah bil ibadati dengan ibadahnya al batinati kang batiniahnya berkehendak berkeinginan dia beramal itu ibadah batinnya naf'ad dunya
untuk cari kepentingan materi, untuk ngebeki pikiran, gawe ngruwed ati, fahuwa aidon iku riyaun arane riya. Sampean ngamal kepada Allah, ibadah batinnya kuat, tapi ending akhirnya gawe ruwet pikiran, gawe ruwet ning ati. Artinya luru emplok-emplok, luru ugo rampe, bondo koyo, itu disebut riya. Tuh. Apapun loh ini loh, ini baik nuansanya agama, tapi kalau ending akhirnya ujung-ujungnya naf'ad dunya hanya untuk kesenangan sesaat atau hanya untuk kenyamanan sesaat, Kang Bani, ketenaran sesaat, kenyamanan sesaat, ketenangan sesaat, itu riya. Jelas itu riya. Apapun bentuk aktivitas amal solehnya, sekalipun kiai kondang, ulama dugdeng, itu juga tidak mungkin bisa terlepas dari riya begini nih. Banyak kasus-kasus itu. Kultu saya berpendapat begini, fala yub'adu, enggak begitu jauh ayyaqa'a terjadi fikasirin minal ibadat dalam mayoritas pengabdian al-batinah opo ikhlasoni. Juga tidak jauh juga bisa terjadi ikhlas dalam beribadah batin itu memiliki dua ikhlas. Wakadalika yang berkaitan dengan ibadah batinah yang bisa menyabet dua tropi ikhlas adalah an-nawafil. Ketika pelaksanaan yang sifatnya bukan wajib, tapi pelaksanaan yang sunnah. Yajibu alaiha, wajib alaiha ingatasin nawafil, opo ikhlasoni, ada dua ikhlas. Kenapa ketika melaksanakan ibadah batinah yang sifatnya nawafil kok menyabet dua ikhlas? Ingda syuru, ketika dia berpikir jauh ke depan via ing dalem nawafil. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, ibadah wajib itu tidak dapat pahala karena impas. Sampean dikongkon nurut, ya wis selesai tugasnya, kan gitu. Tuh. Sampean disuruh, terus sampean nurut, gelem dikongkon, ya udah selesai. Bu sampun, Pak sampun, ya wis selesai kan, nggak ada pembahasan lain. Makanya Abi Hanifah berpendapat tuh, ibadah wajib tuh laka pahalai impas. Sing ana bonuse iku sunnah. Kenapa? Karena kesadaran. Tuh. Ngelakoni oleh ganjaran, belum ngelakoni belum oleh apa-apa. Kan konon toh. Definisinya kan begitu. Berarti kan lebih mengedepankan titik kesadarannya tinggi orang itu. Tuh. Titik kesadarannya tinggi. Tanpa instruksi aja dia sadar ingin menjalankan. Cara lamun bahasa ngomong beli dikongkon maning bocah ku sregep temen. Melaku dewek, ya wong tua seneng Mas. Ibarat ning anak, ibarat di anak. Tuh. Wong tua beli ngongkon tapi anak tanggap. Ya wong tua bruk-bruk bae Kang Fani. Lomane ku ya beli. Lah itu pahala menurut sudut pandangnya Imam Abu Hanifah. Itu makanya di situ. Nah, ini yang bisa menyabet dua amal itu ibadah nafilah. Yajibu ala ikhlasoni jami'an ingda syuruk fiha. Ketika amal nafilah itu betul-betul dijalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh amal-amal sunnah itu sendiri. La amal mubahat, adapun hal-hal mubah al makhuda yang kita ambil lil iddah untuk secara hitungan, fa inahu bahwasanya mubahat
iku yaqau ikhlasu thalabil ajri. Kalau kita mengambil hal-hal yang sifatnya mubahat itu hanya bisa menyabet ikhlas thalabil ajri duna ikhlasil amal, tidak bisa menyabet ikhlas thalabil amal. Idhiya, karena apa? Yang namanya mubahat iku latas luhu, tidak layak binapsiha secara pribadinya mubahat, antakuna yento ono pemubahat iku kurbatan dianggap pengabdian atau dianggap kurobah. Balhia balik utawi yang namanya mubahat iku iddatun hanya catatan alal kurbah, tuh catatan untuk disebut dekat. Pelaksanaan mubah itu hanya dianggap dekat, awas lo, bukan kurba ya, hanya dihitung, dicatat, dianggap dekat, tapi belum mendapatkan predikat dekat. Wahada iku mawadiuha, itulah objeknya mubahat. Lawa amma waktuha, adapun utawi waktunya iku fahuwa ikhlasul amal, adapun waktunya ini waktunya mawadi fahuwa ana ikhlasul amal iku yakunu ono opo ikhlasul amal ma'al fi'li dengan pelaksanaannya anaiku yukorinuhu membersamai opo amal hu ing fi'l. Tuh, artinya ingin dekatnya itu dilaksanakan bersama dengan pekerjaannya. Jadi kerentek kepengen marek tapi langsung menggawe, tidak pakai lama mikir-mikir dikit, enggak. Jadi bersamaan. Itu namanya waktu, ciri-ciri indikasinya ikhlasul amal itu begitu, pelaksanaannya dengan keinginan takorubnya itu bareng Kang Koni. Artinya blekaken mikir kok, blekaken program. Kita apa sembayang duhang kok lamunan oli duit. Kita harap tahajud lamun wis mekayu lancar. Nah, ngono warane wis adoh dari itu. Gitu begitu kepengen para karo Gusti Allah, ya langsung ngelakoni apa? Konon. Bersamaan. Itu makanya yakunu ma'al fi'li yukorinuhu la mahalata, secara pasti. Waya ta'akharu anhu, dan tidak menjauh. Tuh, tidak begitu lama dengan fi'lnya tuh. Begitu ingin takorub, beli kesuwen langsung eksekusi lah, istilahnya begitu. Wa ikhlasu thalabil ajri, adapun ikhlas, ciri-cirinya ikhlas mencari pahala itu rubama ya ta'akharu, kadang-kadang ya mundur angkon disit durung mekenen nah itu kadang banyak mundar-mundure tentang pekerjaannya atau amalnya. Wa ingda ba'dil ulama'i, menurut sebagian ulama iku rubama yuk tabaru, terkadang dianggap fihi ing dalem tolabul ajri opo waktul farog, ketika selesai. Jadi anggapan dapat pahala itu, tolabul ajri itu ketika dianggap setelah selesai dari pekerjaannya. Ketika wis pragat, nah iki oli pahala, oli bayaran, oli ganjaran. Itu menurut ingda ba'dil ulama. Faida farogo al amala, ketika orang sudah selesai mengerjakan, selesai beramal, ala ikhlasin, ingatasi ikhlas, wariyain lan ingatasi riya, ya faqoding kodo, maka telah selesai opo al amru persoalane. Jadi aktivitas orang itu cuman ketika dia bekerja itu antara ikhlas dan riya. Pragat sing gelem ikhlas ya pragat ikhlase, artinya selesai tuntas tuh, mendapatkan predikat ikhlas. Orang yang beramal tidak ikhlas, tanda kutip riya,
ya dia juga berarti tuntas dapat predikat riaknya. Kan gitu. Ingkot-ingkot itu al-amru. Selesai sih Kang Us. Wala yumkinu, tidak mungkin opo istidrokuhu ba'du. Tidak bisa direshuffle Kang Bani. Tidak bisa dijabel. Artinya apa? Ketika pekerjaannya selesai, predikatnya selesai. Nek pekerjaannya kok ending akhirnya kok tujuannya Allah, ya berarti selesai ikhlasnya. Ikhlasul amal. Lah nek pekerjaannya kok ending akhirnya cari keuntungan, ya berarti selesai riaknya. Ah, niatnya tak robah. Ora iso sudah. Tuh. Kalau ingin bikin timbangan at biis sayyiatil hasanat. No, kan gitu caranya. Wah, tetap mau ke aku ke amali ria. Piye carane untuk dilebur ria itu nggak bisa. Kata Nabi prosesnya itu at biis sayyiatil hasanah. Mau ria iku maksiat, caranya kita cari perbandingan untuk ditimbang supaya timbangannya aja jeglek ning riyae, berarti kudu nglakoni sesuatu kang luwih abot minangka sangka riya mau. Umpama riya kok abote sekilo, kudu ikhlase 3 kilo atau 2 kilo. Lah itu baru berpikir maju. Aja terus ketika bersalah dilamuni, direntapi, disesali, nggak menyelesaikan masalah wong barang wis selesai je. Iya toh? Contoh, ya Allah, kula kok bengen kok nakal temen, maksiat bae terus dilamuni, bae digetuni bae Kang Us. Blegagian menggawe-menggawe ya oleh getun bae. Wis pragat ing kodol amru dan tidak bisa dijabel Kang Fani. Nah caranya kata Nabi, solusinya ya tadi atbi'is sayyiatil hasanah. Sing elek yang jelek biarlah jelek, tanaman itu aku meh nandur tanaman sing api. Kan gitu. Namanya solusi. Namanya solusi kalau persoalannya yang digarap urusan ria. Karena beli bisa dijabel, beli bisa dicabut maneh. Tuh, harusnya dibanding, harus ada pembanding yang lebih bagus daripada itu. Cari opsi yang lebih baiklah dari opsi yang terdahulu. Mungkin sementen mawon pertemuan hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.